Halo semuanya, jadi dalam video ini aku mau jelasin tentang kinetika lanjutan, yaitu kinetika mekanisme reaksi dan pendekatan steady state. So, materi yang ada di slide ini tuh referensinya dari buku Atkins Physical Chemistry, 9th edition chapter 21 kalau kalian mau sambil buka dan baca dengan materi ini. Mungkin sebelum kita mulai harus ada tahu beberapa informasi atau at least familiar dengan apa itu laju reaksi dan cara apa itu hukum laju dan cara menentukan hukum laju. Oke, jadi mekanisme reaksi itu apa sih? Jadi sebenarnya kebanyakan reaksi yang terjadi di alam ini tidak terjadi dalam satu tahapan. Suatu reaksi dapat terjadi dari beberapa reaksi elementer. Misalnya dalam reaksi klorinasi kloroform seperti ini, itu kalau reaksi totalnya kita lihat itu kayak satu step gitu. Tapi sebenarnya ada 3 tahap yang terjadi. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Dan setiap tahap ini dia mempunyai konstanta laju masing-masing. Nah, sini kita bisa lihat kalau tahap 1 ini dia tahap yang cepat, tahap 2 tahap yang lambat, dan tahap 3 tahap yang cepat. Dalam suatu reaksi juga terdapat beberapa spesies intermediate. Nah, spesies intermediate ini apa sih? Spesies intermediate itu spesies yang dihasilkan dalam satu tahap, tapi dikonsumsi lagi dalam tahap-tahap selanjutnya. Jadi kalau dalam reaksi ini, spesies intermediate-nya adalah Cl dan CCl3. Karena di tahap 1 Cl akan dihasilkan. Namun di tahap 2 Cl akan dikonsumsi kembali. Di tahap 3 juga Cl dikonsumsi. Untuk CCl3, dia di tahap 2 diproduksi. Tahap 2 menghasilkan CCl3, namun di tahap 3 CCl3 dikonsumsi kembali. Jadi dalam reaksi klorinasi kloroform ini yang menjadi intermediate adalah Cl dan CCl3. Laju reaksi keseluruhan umumnya ditentukan oleh tahapan reaksi yang paling lambat. Pada reaksi elementer atau yang per tahap ini, setiap tahap dalam reaksi total ini kita sebut sebagai reaksi elementer. Koefisien reaktan adalah order dari reaktan tersebut. Atau kita bisa sebut order dari reaktan, atau kalau mau lebih teknis kita sebut sebagai molekularitas. Tapi sebenarnya artinya sama aja. Terus sekarang kita bisa menentukan hukum laju untuk tiap-tiap reaksi yang ada di tahap-tahapan ini. Untuk tahap 1 akan terjadi 2 reaksi, yaitu reaksi maju dan reaksi mundur. Itu masing-masing mempunyai hukum lajunya tersendiri. Jadi kita bisa kasih V1 sama dengan K1 konsentrasi Cl2. Untuk V1 aksen, yaitu reverse reaction-nya, kita bisa K-1 Cl kuadrat. Untuk tahap yang kedua, V2 sama dengan K2 CHCl3. Untuk tahap ketiga, V3 sama dengan K3 CCl3. Jadi kita lihat di sini bahwa koefisiennya adalah pangkat di hukum lajunya. Ini Cl-nya ada 2, berarti pangkatnya ada 2. Ini sisanya semua ada 1, berarti mereka pangkatnya 1 di sini. Nah, sekarang kita mau menentukan hukum laju keseluruhan. Hukum laju keseluruhan. Jadi, reaksi total ini apa? Nah, kita tahu kalau reaksi ini ditentukan oleh reaksi yang paling lambat. Jadi, untuk laju keseluruhan kita bilang V itu akan sama dengan V2. Karena dia step yang paling lambat. V2 itu kita bisa tulis juga sebagai K2 sama dengan K2Cl CHCl3. Ini. Jadi sekarang kita punya persamaan ini. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya konsentrasi Cl berapa. Kita tahu konsentrasi Cl bisa dari tahap 1.
untuk tahap 1 tadi, hukum laju yang ada adalah V1 sama dengan K1 Cl2 dan V1 aksen sama dengan K-1 Cl angkat 2. Nah, perlu diingat kalau ini kesetimbangan. Dia kesetimbangannya cepat. Kesetimbangan yang cepat itu berarti laju forward sama dengan laju reverse. Jadi kalau di sini V1 sama dengan V1 aksen. Nah, kita bisa jabarkan jadinya. K1 Cl2 sama dengan K-1 Cl angkat 2. Kita mau isolasikan term Cl ini biar kita bisa masukkan ke dalam sini. Pakai aljabar biasa aja. Nah, oke, jadi kita temu konsentrasi Cl berapa, terus kita masukkan ke persamaan ini. Di K2, seperti ini. Jadi, kalau kita mau tentukan hukum laju keseluruhannya adalah K2 kali konsentrasi CHCl3 dikali akar dari konsentrasi K1 kali Cl2 dibagi K-1. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang sama tapi dengan reaksi yang lain. Hukum laju keseluruhan atau V itu ditentukan oleh tahapan yang paling lambat, yaitu tahap kedua. Coba kita lihat dulu reaksi totalnya. Kalau reaksi total, kita coret ini, terus ini bisa dicoret juga. Di reaksi totalnya, kita lihat dulu. Adalah 2NO tambah H2 menjadi 2H2O terus N2. Oke. Setelah kita tahu reaksi totalnya, maka kita bisa lihat step 2 ini. Laju atau V itu sama dengan V2. V2 itu kita tulis sebagai K2 sama dengan K2 kali N2O2 kali H2. Nah, di sini N2O2 ini merupakan intermediate, jadi kita harus cari dia penggantinya apa gitu. Penggantinya dari apa, kita lihat di tahap 1, karena dia diproduksi di tahap 1. Jadi kita lihat. Step 1. V1 sama dengan V1 aksen, karena dia kesetimbangan yang cepat. V1 itu K1 NO kuadrat sama dengan K-1 N2 O2. Kita isolasi untuk variabel N2O2, jadi K1 per K-1 kali NO kuadrat. Kalau udah gitu, ini kita bisa masukkan ke sini. K1 K2 per K-1 kali NO kuadrat kali H2. Jadi ini adalah hukum laju keseluruhan dari reaksi total ini. Nah, oke. Setelah kita melakukan pendekatan mekanisme reaksi, tapi itu kan secara algebrais ya.
Coba kita melakukan sekarang pendekatan secara steady state. Pendekatan steady state ini sering digunakan pada reaksi yang multitahap. Karena kalau ya tahapannya udah panjang dan berutut, itu relatively lebih rumit untuk menentukan hukum laju dan perubahan konsentrasi dengan cara yang sebelumnya. Nah, pendekatan steady state ini lebih digunakan karena dia memberikan hasil yang cukup mendekati dengan metodenya akan lebih cepat. Nah, steady state ini mempunyai satu asumsi kunci, yaitu konsentrasi dari spesies intermediate itu sangat kecil dan tidak berubah selama reaksi berjalan. Jadi kita asumsikan bahwa DI per DT-nya ini 0. Ini asumsi yang penting dalam pendekatan steady state. Kapan kita menggunakan steady state atau menggunakan cara algebrais yang sebelumnya? Pendekatan ini digunakan apabila dalam mekanisme reaksi yang diberikan tidak diberikan tahap penentu laju. Jadi nggak dikasih tahu mana tahap yang lambat atau mana tahap yang cepat, cuma dikasih tahap-tahapan aja dan konstanta lajunya, maka pendekatan steady state umum digunakan. Coba kita lihat pendekatan steady state untuk reaksi yang satu ini. Nah, ini nggak dikasih tahu kan dia mana yang tahap penentu lajunya. Jadi, kita harus lihat, kita harus tentukan dulu, kita mau lihat spesi mana untuk menentukan lajunya. Nah, kalau laju reaksi, itu dia bisa ditentukan dengan laju pengurangan reaktan, atau laju pembentukan produkan. Nah, kalau aku sukanya biasanya nentuin dengan laju pembentukan produk. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu produknya yang mana kan. Untuk itu kita lihat reaksi totalnya. Kalau ini reaksi totalnya kita bisa jadi kayak gini. Yang dicoretkan akan ini CL menjadi intermediate-nya, NO2CL 2CL jadi NO2 plus CL2. Nah, kita bisa lihat produknya adalah NO2 atau CL2. Boleh kita lihat di keduanya. Misalnya aku mau pakai laju sama dengan perubahan konsentrasi CL2 per waktu. Ya deh, konsentrasi CL2 per waktu. Nah, kalau gitu, dalam reaksi ini, CL2 itu dia diproduksi pada tahap yang kedua. Berarti laju pembentukan CL2 itu sama proporsional dengan K2NO2CL kali CL. Ini. Nah, ini kita mempunyai persamaan yang dasarnya kayak begitu. Tapi kita kan nggak tahu ini konsentrasi CL berapa. Nah, disinilah dimana pendekatan steady state dia bekerja. Yang kita tahu kan CL ini adalah suatu intermediate. Ini adalah intermediate. Dihasilkan di tahap 1 dan dikonsumsi di tahap yang kedua. Nah, berarti kita tahu juga karena dia steady state, jadi dCl per dt sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat spesi Cl itu ada di mana aja. Spesi Cl ada di reaksi maju tahap 1, di reaksi mundur tahap 1, dan di reaksi tahap 2. Kita uraikan satu-satu. Untuk reaksi maju tahap 1, kita pakai warna lain deh. Reaksi maju tahap 1 itu K1 NO2 Cl. Term ini positif karena Cl dihasilkan. Terus dia juga muncul di reaksi reverse tahap 1. Yang term ini minus karena Cl ini dia dikonsumsi. Reaksi kebalikannya kan. K-1 NO2 Cl.
Terus dia juga muncul di reaksi maju tahap 2. Dan lagi-lagi dia dikonsumsi jadi minus. Sama dengan 0. Sekarang kita mau isolasi variabel CL dari persamaan ini. Harusnya udah mudah ya. Nah, sekarang kita udah ketemu variabel CL, kita bisa masukkan lagi ke sini. Nah, kalau udah dimasukin, jadinya persamaannya seperti ini. Nah, ini adalah hukum laju keseluruhan dari reaksi ini kalau kita menggunakan pendekatan steady state. Nah, untuk soal ini dia agak beda. Coba kita perhatikan dulu. Tentukan hukum laju, dp/dt di sini udah dikasih tahu kita harus melihat parameter yang mana jika dengan reaksi mekanisme di bawah ini menggunakan pendekatan steady state. Oke, jadi P itu hanya muncul di reaksi ketiga. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dp/dt itu sama dengan K4I2. I2. Nah, I2 ini dia intermediate dan kita harus cari I2 ini penggantinya apa. Karena dia intermediate, jadi kita bisa highlight dulu dia dikonsumsi di tahap ketiga dan diproduksi di tahap kedua. DI2 per dt sama dengan 0. Dia diproduksi di tahap kedua. Jadi bisa lihat K3 I1 C kurang K4 I2 sama dengan 0. Nah, di waktu kita mau nyari I2, itu muncul I1. Jadi kita harus cari juga I1 ini apa penggantinya. I1 itu ada di tahap 1 dan di tahap 2. Dia reaksinya ada 3. Karena dia ada forward reaksi 1, reverse reaksi 1, sama forward reaksi 2. Kita tulis lagi persamaannya. DI1 per dt sama dengan 0. Forward reaksi 1, yaitu dia K1AB. Terus reverse reaksi 1, K2I1. Terus forwardnya reaksi 2. K3I1 C sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau isolasikan term I1 pakai algebra biasa aja. Oke. Ini aku geser ke kanan dikit biar ada tutupnya. Nah, jadi sekarang kita masukkan I1 ini ke
persamaan ini. Tapi sebelumnya aku mau bikin persamaan ini jadi lebih gampang dengan aku mau mengisolasi I2 dulu dari persamaan ini. Nah, aku udah isolasi, sekarang aku masukin I1 ke dalam I1 yang ini. Udah ketemu I2 penggantinya apa, kita masukkan ini semua ke dalam persamaan yang atas ini. 4 kali Nah, ini keempatnya bisa kita coret atas bawah. Maka hasilnya hukum laju keseluruhan adalah K1 kali K3 kali konsentrasi A, B, dan C per K2 plus K3 konsentrasi C. Ini hukum laju keseluruhannya. Sini ada soal lanjutan. Aku copy dulu ya. Ini hukum laju kita yang udah kita temukan. TP yang kita temukan. Terus kita masuk ke sini. Nah, untuk soal yang pertama, tentukan hukum laju apabila K2 jauh lebih besar daripada K3. Nah, term yang dia akan berpengaruh adalah yang pembaginya ini. Baginya. Karena kita punya penjumlahan di sini. Ingat kalau dia ada lebih besar atau lebih kecil, yang berpengaruh itu cuma pada penjumlahan. Kalau perkalian dia nggak bisa kita asumsikan gitu. Kalau untuk pertambahan atau pengurangan bisa kita aproksimasikan. K2 jauh lebih besar daripada K3. Jadi otomatis karena K2 dia besar dari K3, maka K3 plus K2 plus K3 kali C ininya kecil banget dan relatif tidak berpengaruh. Jadi hanya K2. Jadi kalau kita pada case yang pertama, di mana K2 jauh lebih besar daripada K3, hukum lajunya akan menjadi seperti ini. Per K2. K3 kali C-nya hilang karena dia kecil banget. Jadi kalau ditambah nggak signifikan gitu ibaratnya. Terus untuk yang kedua, K3 lebih besar daripada K2. Nah, ini kebalikannya, tapi konsepnya sama aja. K2-nya itu kecil banget, jadi nggak signifikan kalau kita mau tambahin ke K3 yang jauh lebih besar. Jadi, adalah seperti ini hukum lajunya. Per K3 C. Nah, ini bisa kita coret juga, maka akan jadi K1 AB. Nah, seperti ini. Materi kita untuk kinetika lanjutan, mekanisme reaksi dan penekanan steady state sampai sejauh sini saja. Kalau ada yang nyari slide-nya atau materinya, aku taruh di tab materi. Selamat belajar semuanya.